Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat podcast nih, yang dimana podcast ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah studi Tiongkok. Nah, sebelumnya aku mau nanya kabar teman-teman nih, gimana nih kabarnya? Si Rasya sama Kapani boleh bersuara nih boleh. Alhamdulillah aku aman aja. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada sakit-sakit. Masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat juga. Kapani sehat juga ya. Ini Nabil maaf ya kalau misal nggak kondusif soalnya lagi di mobil nih. Oh iya ya. Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik aja. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau nyampein sesuatu nih yang dimana kita bisa dapat melihat bagaimana sejarah Belt and Road Initiative. Nah jadi dalam BRI ini, Cina itu tentu menjadi sorotan dunia saat ini. Hal ini nggak terlepas dari istilah The Rise of China atau kebangkitan Cina, khususnya dalam sektor ekonomi lewat mega proyek Belt and Road Initiative atau BRI. Kebangkitan Cina ini juga dapat dilihat lewat pertarungan hegemoni antara Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Sejarah mencatat bahwa sekitar 40 tahun yang lalu, Cina adalah negara miskin dan terisolasi dari komunitas internasional. Namun, kondisi ini berubah ketika Deng Xiaoping, mantan pemimpin revolusi dalam Partai Komunis Cina, meluncurkan reformasi ekonomi secara masif pada tahun 1978. Di antaranya dengan memberikan insentif kepada para petani sehingga mereka dapat menjual hasil pertanian di pasar bebas. Selain itu, pemerintah Cina menetapkan 4 wilayah ekonomi khusus dekat pantai untuk menarik investasi asing, meningkatkan ekspor dan mengimpor produk teknologi tinggi ke Cina. Untuk mendukung reformasi, Cina mengintegrasikan diri dan menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat internasional dengan menjadi anggota IMF, Bank Dunia pada tahun 1980, dan bergabung dalam GATT atau yang kita ketahui sekarang sebagai WTO di tahun 1980-an. Selain itu, strategi reformasi pertanian dan penetapan wilayah khusus juga memiliki andil dalam peningkatan ekonomi Cina dari tahun 1978 hingga 2017. GDP Cina mengalami peningkatan dari 175 miliar dolar menjadi 12 triliun dolar dengan pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata 9,5% dengan populasi 1,3 miliar. Cina juga tercatat sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Banyak analisis yang memprediksi GDP Cina akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang, bahkan akan menyamai Amerika Serikat di tahun 2029 atau tahun 2030. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Hugh White, yaitu jika ekonomi Cina terus bertumbuh dalam 30 tahun terakhir, 30 tahun ke depan seperti yang ia lakukan pada 30 tahun terakhir, maka Cina akan dengan mudah mengambil posisi Amerika Serikat untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Namun demikian, bidang militer kapabilitas Cina masih terlalu jauh untuk menyaingi Amerika Serikat. Belanja militer Cina pada tahun 2018 adalah 175 miliar. 175 miliar dolar. Sedangkan pemerintah Amerika Serikat menghabiskan sebanyak 639 miliar dolar. Tentu sangat jauh sekali ya. Apabila Cina bisa dikatakan sebagai negara hegemoni karena kapasitas militernya masih jauh. Nah, itu sedikit pembukaan dari aku. Sekarang aku mau nanya nih sama narasumber yang ada di sini. Menurut kalian, apakah Cina itu bisa jadi negara hegemoni dengan adanya Belt and Road Initiative? Aku mau ke Kak Fani dulu deh. Boleh nggak bersuara?
dari menurut aku ya, dari yang aku baca tadi yang dari Nabil apa namanya yang referensinya jurnalnya, menurut aku juga masih kurang ya, karena bener tadi dia juga yang ini apa namanya yang belanja militer itu juga masih jauh gitu loh, yang menurut aku. Kalau dari Rasya gimana sih? Kalau dari aku sih berdasarkan jurnal yang aku baca yang kemarin dikirim ke grup, Cina bisa menjadi negara hegemoni dengan adanya program Belt and Road Initiative yang diprakarsai oleh Cina tersebut, menjadi bukti nyata kebangkitan Cina di abad 21, dan itu menunjukkan keinginan mereka untuk merekonstruksi hubungan internasional berdasarkan perspektif Tianxia. Mana ya? Aku belum baca sih, Bil. Bentar ya. Tapi dari aku sih ya bisa karena ngelihat berdasarkan apa yang dilakukan sama pendahulunya pemimpin dia si Deng Xiaoping. Kalau ngelihat dari sejarahnya sih bisa. Karena sudah Jadi melakukan negara evolusi besar-besaran gitu ya. Cina bisa jadi negara hegemoni gitu. Ya. Jadi di sini ada dua pendapat, yang satunya masih belum bisa ya dari Kapani. Terus dari Russia, Cina bisa jadi negara hegemoni dengan proyek Belt and Road Initiative-nya karena berkaca dari pengalaman Deng Xiaoping. Nah, kalau menurut aku pribadi, aku setuju sih sama Tapi di sini gimana Kak? ini apa, kalau ini juga ada yang menjelaskan juga sih apa namanya, sebenarnya Cina juga bisa mengambil posisi dengan mudah mengambil posisi Amerika Serikat untuk menjadi negara perekonomian terbesar di dunia. Karena tadi itu apa namanya yang 30 yang dia akan tumbuh dalam 30 tahun ke depan itu, Bill. Iya. Tapi iya. Tapi aku boleh berpendapat dulu ya. Kalau menurut aku memang sih Cina itu bisa menjadi negara pesaing Amerika Serikat dalam bidang ekonomi. Tapi untuk menjadi negara hegemoni, Cina itu masih belum, karena ya seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Fikar juga kan, bahkan peralatan militer Cina itu belanjanya masih minim gitu, masih jauh dari Amerika Serikat. Jadi kayak masih susah loh buat Cina menjadi negara hegemoni. Terus Cina juga ketika ingin menginisiasikan Belt and Road Initiative ini, Cina itu kayak menutupi gitu loh permasalahan domestiknya. Jadi dengan adanya BRI ini, menurut Cina itu supaya stigma negara internasional sama Cina itu baik gitu. Kayak Cina ini sebagai penyelamat dunia nih dengan proyek-proyeknya, dengan membangun infrastrukturnya. Padahal kan banyak sekali kan permasalahan yang ada di Cina. Ya kayak terkesan menutupi gitu sih. Gimana teman-teman? Ada tanggapan lain kah? Kalau aku setuju juga sih sama Nabil. Tasya gimana sih? Ada tanggapan lain kah atau masukan gitu? Coba tadi pernyataanmu diulangi lagi, soalnya sinyal di sini lagi jelek banget, putus-putus tadi. Oh Jadi iya. aku belum terlalu. Kalau menurut aku pribadi ya, dengan adanya Belt and Road Initiative ini justru menutupi aib-aib Cina gitu. Karena seperti yang kita ketahui, yang seperti telah dijelaskan oleh Mas Fikar di kelas, kalau Cina itu sebenarnya menutupi aibnya itu ya dengan Belt and Road Initiative, karena permasalahan domestiknya itu sangat banyak sekali gitu kan. Sehingga dengan adanya proyek ini bisa menjadikan framing Cina itu lebih baik di dunia internasional kayak gitu, karena kan Cina itu kayak ingin membangun segala macam infrastruktur gitu kan ke negara-negara yang membutuhkan Cina. Tapi kan balik lagi karena permasalahan domestik itu, Cina ya mau nggak mau harus menginisiasikan ini kayak gitu. Kalau menurut Rasya gimana nih? Kalau aku sih setuju
benar. Maksudnya apa yang dilakuin Cina ya BRI itu untuk menutup iPad-nya. Dan aku juga punya pandangan kalau misalnya BRI ini bukan cuma sekedar inisiatif dari Cina, tapi kalau pengibaratan itu kayak jendela buat Cina untuk mengintegrasikan dirinya dengan ekonomi dunia, terus juga memperkuat pengaruhnya secara ekonomi, politik, dan budaya di wilayah yang dilalui oleh program BRI tersebut, serta mempromosikan kepentingan nasionalnya. Terus juga implementasi program BRI ini secara tidak langsung juga sudah merekonstruksi praktik hubungan internasional Cina dengan negara-negara lain dengan memodalkan konsep negara-negara dan bergantinya dengan Tianxia. Kalau aku sih gitu. Jadi kalau 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 menurut kamu Tianxia itu kayak semua itu dianggap teman sama Cina. Jadi dengan ada proyek BRI itu, kita menganggap teman gitu ya. Gitu ya, Syah? Iya, kurang lebih seperti itulah simbiosis mutualisme gitu. Tapi kalau Cina nganggap teman, Cina itu kayak gimana ya? Dalam proyek BRI itu bahkan kayak menerapkan debt apa itu? Jebakan hutangnya itu sama negara-negaranya. Nah, kalau gitu bisa dikatakan nggak berteman dong Cina sama negara lain. Kan katanya dalam konsep Tianxia itu Cina nganggap negara lain kayak teman gitu kan. Itu gimana tuh? Mungkin dari Kak Fani kali ya duluan. Gimana tuh ini berisik banget soalnya, maaf ya. Iya, iya, iya. Kalau menurut aku sih, kalau menurut aku nih ya, sah-sah aja sih. Cina kan contohnya aku ngambil contoh, Cina itu memberikan bantuan dana kepada Angola pada tahun 2007 kalau nggak salah ya kan. Dengan diberikannya bantuan dari Cina kepada Angola tersebut, ya Cina memang nggak minta duitnya itu kembali, cuma ya kan seharusnya kan kalau menurut aku sih dengan diberikannya bantuan kepada negara Angola tersebut harusnya Angola kayak memberi feedback juga gitu loh buat Cina gimana gitu kan. Dan menurut aku sih sah aja sih. Jadi harus memberikan feedback ya, tapi muncul pertanyaan lagi nih. Feedbacknya itu bahkan Cina itu kayak ngambil kedaulatan gitu loh, kayak di mana? Sri Lanka ya. Yang di mana Cina itu kayak minjamin uangnya, tapi pelabuhan di Sri Lanka itu diambil alih oleh Cina. Itu gimana tuh? Mungkin ada yang mau berpendapat nih kalian. Agak berat ya pertanyaannya gitu ya. Soalnya katanya kan konsep Tianxia itu nganggap semua negara yang berteman sama Cina itu teman, nggak musuh. Tapi di sisi lain Cina itu kayak terkesan munafik gitu loh. Katanya kan mau bantu, tapi dia itu ngambil pelabuhan malah. Kedaulatan kan itu, pelabuhan itu kedaulatan negara diambil. Itu gimana tuh? Menarik sih itu. Mungkin dari Kak Fani itu mungkin bisa. Tadi Rasya katanya masih berat nih katanya. Mungkin masih mikir mau berpandangan gimana. Kalau menurut Kak Fani gimana? Nah kan kemarin tuh ada pertanyaan tuh yang aku tanya sama si Rasya. Katanya konsep Tianxia itu katanya berat. Karena Cina itu menganggap semua negara itu teman. Tapi pada kenyataannya kan konsep Tianxia itu kayak apa sih namanya kayak nggak sesuai sama apa yang diomongin sama Cina loh. Bahkan Cina itu kayak ngambil kedaulatan sama negara lain kayak contohnya kayak di Sri Lanka. Kalau menurut Rasya gimana itu sih? Menurut aku kan sah-sah aja karena memang di sini berdasarkan data juga yang aku baca dari detik-detik sebenarnya pelabuhan yang ada di Sri Lanka itu dibiayai oleh Cina secara langsung. Bantuan tersebut itu diberikan waktu tahun 2010. Tapi ya itu ya tahun 2017 Sri Lanka harus merelakan pelabuhan tersebut diambil oleh Tiongkok ya karena tidak mampu untuk membayar utangnya.
keputusan yang diambil Cina sih menurut aku sah-sah aja sih. Karena memang juga utang yang dimiliki sama Sri Lanka itu gede banget sih. Utang yang aku dapat, data yang dari yang aku dapat ini, utangnya Sri Lanka ke Tiongkok itu sebesar 8 miliar US dollar. Uh, Menurut aku sah-sah aja sih. Karena juga pelabuhan itu kan secara tidak langsung juga China yang membantu untuk membangun pelabuhan yang ada di Sri Lanka tersebut gitu loh. Itu sih. Ya, ya, ya. Kalau menurut Kak Fani gimana? Kalau tanggapannya atas konsep Hmm, Tianxia ini? Nah, kalau konsep Tianxia ini kan emang apa namanya menganggap negara-negara lain tuh kayak teman gitu kan. Tapi di sini Cina tuh kayak malah mengambil kedaulatan gitu kan. Tapi menurut aku tuh di situ masih ada kerjasama gitu loh antara Cina sama Sri Lanka. Apa namanya? Di situ tuh si Cina tuh kayak jadi investor besar buat Sri Lanka gitu loh. Sejalan dengan pengembangan serta pembangunan infrastruktur yang bertujuan agar dapat memajukan Sri Lanka itu dengan dia tuh uh, ngebangun si pelabuhan aku gitu. Jadi kayak ada hubungan timbal baliknya gitu ya. Jadi Cina, Ya, soalnya si Cina ini kayak mendanai juga gitu sih menurut aku. Tapi tuh mm-mm. uh, masih ada kerjasama antara si Sri Lanka sama Cina. Jadi sebenarnya kalau boleh aku tangkap, yang salah itu Sri Lanka ya. Karena Sri Lanka itu kayak gak nanya transparansi Cina. Kan kalau yang pernah aku dengar dari Mas Fikar, Cina itu bisa sebenarnya dinegosiasi, tapi karena Sri Lanka itu kayak kebelet banget gitu mungkin minta bantuan Cina, akhirnya ya kayak nggak sadar gitu nanda tanganin perjanjian kayak gitu kan ya. Ya, ya benar juga itu. Hmm. Terus menarik sih ini konsep Tianxia ini. Jadi aku mau nanya nih eh, kalau konsep Tianxia itu sebenarnya sudah eh, cocok nggak sih untuk dipakai pada saat ini, yang dimana Cina itu ingin menjadi negara hegemoni gitu. Bentar ya. Pause dulu aja dulu. Kak Fani dulu ya mungkin, boleh. Kalau menurut aku, kalau dia mau jadi negara kayak kayak pengen menguasai semuanya gitu loh. Jadi kalau konsep si Tianxia ini kan dia menganggap negara-negaranya tuh kayak negara-negara lain tuh kayak teman gitu kan. Jadi menurut aku kayak kurang pas aja sih menurut aku. Menurut Nabil gimana? Kalau menurut aku konsep Tianxia ketika Cina ingin menjadi negara hegemoni itu juga belum pas, karena gimana ya, Cina itu kayak eh, masih apa sih, militernya juga masih kurang juga kan, masih kalah jauh dari Amerika Serikat. Jadi oleh karena itu dia itu kayak mau ngajak semua negara gitu buat jadi temennya gitu. Untuk apa? Mengumpulkan kekuatan, kepercayaan gitu juga kan. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Kalau Rasya gimana sih? Kalau dari aku sih berdasarkan bahan bacaan yang aku baca, sebenarnya Tianxia itu pengertiannya adalah tributary state sebagai bentuk sistem hierarkis yang menunjukkan keteraturan, etika, dan pemerintahan elit. Beberapa pakar juga memandang bahwasanya konsep Tianxia ini adalah sebagai bentuk realisasi soft power Tiongkok untuk mencari legitimasi sebagai hegemon baru di dunia. Namun, karena dari kebijakan-kebijakan diterapkan, Tiongkok tidak ingin mengubah struktur dunia yang ada, namun memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan global yang menawarkan Tianxia sebagai landasan pemikiran. Kalau aku sih itu sih. Jadi dia itu Tianxia itu kayak cuman ngelihat sistem Tianxia itu dunia saat ya, ini ya. ya cuma sebagai kayak landasan pemikiran gitu loh. Oh, iya ya, dari Cina kuno gitu ya. Jadi kalau menurut kamu kayak Iya. Tianxia itu nggak harus pengen ngerubah sistem dunia, tapi kayak cuman apa sih, landasan teori, maksudnya landasan berpikir gitu ya, bahwa kita tuh harus Landasan berteman pemikiran. sama semua negara gitu ya.
Menarik menarik nih. Terus kalau dari kalian nih, eh, konsep Tianxia kan tadi sudah panjang lebar tuh dibahas, bahwa Tianxia itu ingin menggandeng semua negara untuk berteman gitu kan sama Cina. Tapi kalau menurut kalian nih, eh, bagaimana sih program Belt and Road ini sebagai konsep dari Tianxia ini? Apakah sudah selaras gitu program Belt and Road ini? Kapannya gimana kapannya? Bentar ya, aku masih baca-baca nih. Jadi di pos dulu aja tinggal ambil. Aku juga sambil nyari-nyari. Ini aku ganti ya pertanyaannya. Kalau Nabil mau berpendapat nggak apa-apa, Bil. Oh iya iya. Iya. Kita juga Kalau menurut aku pribadi, adanya konsep Tianxia dengan program Belt and Road ini ya bisa dikatakan kayak munafik gitu loh, seperti yang telah aku jelaskan tadi. Karena mungkin kita ada berbeda pendapat ya gitu ya, tapi aku melihatnya kayak gitu terkesan munafik karena Cina tuh kayak secara nggak langsung kayak kayak ngejebak gitu loh, kalau kita itu kayak nggak apa namanya, nggak teliti gitu, kayak ngejebak dengan hutangnya gitu kan. Kalau misalkan yang namanya berteman itu biasanya harusnya transparan gitu kan, harus ada kesepakatan di antara bersama tapi transparan. Tapi kan Cina tuh kalau orangnya diem gitu kan, negaranya diem, dia tuh kayak ya udah gitu kan. Kalau ternyata dia gak mampu bayar, akhirnya aku bisa gitu loh buat ngambil kedaulatan negara itu karena mereka punya hutang sama aku, sama Cina maksudnya. Kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana itu? Kalau menurut aku setuju juga sih sama si Nabil itu. Dia jatuhnya ngejebak. Dari yang dia kan juga apa namanya mendanai ini kan, kayak dia jadi investor pembangunan ini pelabuhan Sri Lanka itu kan, tapi jatuhnya dia tuh kayak memang mau menguasai gitu loh menurut aku sih. Jadi biar Sri Lanka ini juga kayak punya utang ke Cina, kalau aku tangkap sih. Iya iya iya. Kalau Rusia gimana sih? Kayak anu banget ya, kayak plot twist gitu loh. Eh, Cina ini kayak bisa ditebak arahnya kemana sebenarnya sih. Cuman tergantung negaranya lagi kan, mau gimana gitu. Atau mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya sih ya? Atau gimana sih ya? Boleh deh kayaknya kita. boleh deh. Jadi pertanyaan kayak boleh deh. Karena terlalu berat sih menurut aku. Iya Karena iya aku iya. juga belum. Mm-mm. Kan kita sudah panjang lebar nih bahas konsep Tianxia dari berbagai sudut pandang tadi. Ini aku mau tanya lagi nih. Masih berhubungan sama konsep Tianxia nih karena kita inti pembahasan ini. Em, Kalau menurut kalian, apakah konsep Tianxia itu sebagai sebuah saingan gitu sama konsep Marshall Plan yang diberikan Amerika Serikat? Kan kalau konsep Tianxia itu kayak pakai Belt and Road ya untuk pembangunan. Sedangkan kalau Amerika itu kayak pakai Marshall Plan buat pembangunannya. Itu gimana tuh? Coba Rasya dulu deh, gimana sih?
Oke. Kalau menurut aku sih Belt and Road Initiative ini merupakan instrumen yang diluncurkan sama Presiden Xi Jinping untuk menopang bangkitan Cina di abad ke-21 dan merekonstruksi dunia internasional di bawah perspektif Tianxia tadi. BRA ini juga bukan hanya inisiatif sih, tapi itu ibaratkan pengibaratannya tuh ya kayak jendela gitu buat Tiongkok untuk mengintegrasikan dirinya dan dengan ekonomi dunia, terus juga memperkuat pengaruhnya secara ekonomi, politik dan juga budaya di wilayah yang dilalui oleh program BRI ini. Kalau aku sih gitu sih, pendapat aku gitu. Artinya konsep ini bisa menyaingi Marshall Plan gitu ya? Marshall Plan Amerika Serikat dulu. Bisa sih, menurut aku bisa. Iya ya, karena emang pemberian dananya juga gila-gilaan sih ya Cina ini. Ngeri banget pemberian Terus dana. juga pengimplementasian program BRA ini secara tidak langsung juga sudah merekonstruksi praktik hubungan internasional dengan memudahkan konsep negara-negara dengan menggantinya dengan konsep Tianxia tadi yang kita bahas. Program BRA ini juga ya bertujuan untuk melakukan perdagangan ekonomi global dengan menghubungkan berbagai belahan dunia melalui jalur darat dan laut. Itu sih namanya dari aku. Iya. Oh iya, menarik nih yang tadi, yang konsep apa? Negara ya? Ya. Kalau konsep negara itu, kalau sepemahaman aku yang Westphalia itu enggak sih? Kalau Tianxia itu kayak ingin merubah gitu loh, bahwa konsep negara bangsa itu kayak kurang gitu loh buat sistem dunia. Jadi yang paling bagus itu menurut dia itu ya Tianxia. Iya. Kalau yang Kak Fani gimana tadi Kak? Untuk pertanyaannya tadi, apakah konsep Tianxia melalui Setuju program juga BRI ini? sama Rasya sih. Aku selalu pemikiran sih sama Rasya. Gimana itu Kak? Coba boleh di... Bentar ya. Tadi apa, Bill? Kan tadi program konsep Tianxia ya. Kita sudah bahas Tianxia. panjang lebar nih tentang konsep yang tadi. Kan dalam konsep Tianxia itu dia itu kayak ingin membangun kekuatan bersama gitu loh sama negara-negara. Maka dari itu dia itu kayak ingin membantu negara lain untuk membangun segala macam infrastruktur dan lain-lain. Nah kan di Amerika tuh juga dulu setelah Perang Dunia Kedua apa gitu ya, dia itu kan juga pakai program Marshall Plan kan untuk pembangunan. Nah kalau pertanyaan aku, apakah konsep Tianxia itu benar-benar bisa menyaingi konsep Marshall Plan yang diberikan oleh Amerika gitu? Sama-sama membangun nih Cina sama Amerika, tapi lebih bagusnya mana gitu kalau menurut Kak Fani? Pertanyaan simpelnya kayak gitu. Ya, kalau dibilang bisa karena si Tianxia ini kan mengajak kita tuh mengajak kita untuk melihat dunia melalui sebuah pandangan yang utuh dan komprehensif. Jadi tidak dikotak-kotakan berdasarkan sistem negara bangsa. Menurut aku gitu sih. Artinya lebih bagus konsep Tianxia ya gitu ya untuk pembangunan Iya, daripada Marshall Plan. Kalau Marshall Plan aku sebenarnya kurang ngeh juga sih maksud dia itu kayak mana. Cuman kalau dari Marshall Plan kan kayak kebarat-baratan banget itu. Dia itu kayak mau kotak-kotakan gitu kan. Nah, benar. sekarang balik ke pertanyaan tentang BRI tadi. BRI itu kan sudah kemana-mana nih proyeknya. Terus kalau menurut kalian, apakah program BRI ini sudah berhasil gitu? Kan sudah konsep Tianxia tuh kayak sudah sebagai landasan utama nih bagi pembangunan BRI. Apakah sudah berhasil gitu dan selaras dengan program BRI? Apakah gagal atau berhasil gitu? Menurut Nabil dulu deh. Ya, boleh.
Kalau menurut aku program ini masih belum berhasil karena banyak sekali proyek-proyek yang masih belum berjalan. Padahal kan eh, program BRI ini seharusnya selesai pada tahun 2048, tepat setelah 100 tahun Partai Partai Komunis Cina. Tapi kan kalau sepengetahuan aku, program ini banyak gagalnya karena kayak ada yang nyandet gitu proyeknya. Terus kayak kayak nggak ada kelanjutannya gitu. Jadi Cina tuh kayak pusing gitu loh buat menanggulanginya. Ini mau gimana nih proyeknya? Sedangkan proyek aku di negara A misalkan gagal karena mereka itu kayak mungkin berubah pikiran gitu kan buat buat apa? Buat membangun mereka buat membangun negara mereka secara mandiri gitu. Terus ya akhirnya karena Cina itu juga seperti yang telah kita jelaskan tadi di awal, Cina tuh sebenarnya dapat dinegosiasi, jadi Cina tuh kayak bingung gitu loh. Kayak ya bingung sih sebenarnya. Mau harus gimana itu program BRI itu. Kalau menurut aku gagal sih. Kalau menurut kalian gimana? Belum ada suara nih. Aku lagi baca Bil bentar ya. Oh iya iya iya. Dikirain sudah ada tandanya soalnya. Bil, aku mau nambahin Bil yang Iya iya. tentang apa namanya BRA itu udah berhasil apa belum? Iya iya. Kalau menurut aku sih yang memang secara pelaksanaan pun belum 100% gitu loh. Tapi eh, ya penyebab dari belum terlaksana secara 100% tuh ya karena ada penolakan dari beberapa negara, khususnya Amerika Serikat gitu loh, pesaing berat Tiongkok. Sama AS juga berusaha untuk mengekang Tiongkok. Terus juga mungkin menurut aku sih Belt and Road Initiative ini bakal terwujud dalam 20 atau 50 tahun ke depan jika didukung dengan GDP yang progresif dan stabilitas Tiongkok yang kuat. iya iya iya. Ya. Jadi sebenarnya Cina tuh harus pandai-pandai lagi bernegosiasi ya gitu ya sama negara lainnya. Kalau program BRI itu bakal selesai tahun gini gitu loh. Sebenarnya kegagalan program BRI itu kalau menurut aku pribadi ya itu karena proyeknya itu kayak gak jelas gitu loh. Kita masih bisa gitu loh kata negara si A misalkan yang kerja sama sama Cina pakai tenaga kerja kita, ngapain kita harus sama Cina kan, ya udah kita batalin aja tuh. Betul tuh kayak kata Rasya tuh kayak gitu. Aku sependapat juga tuh. Kalau Kak Tani gimana nih? Mungkin ini pertanyaan terakhir deh kali ya. Kalau menurut aku sih kalau dibilang berhasil emang belum sepenuhnya berhasil ya, tapi apa namanya, di berbagai forum dunia, ini aku baca ya, di berbagai forum dunia termasuk di Asia Pasifik tahun 2018 di Papua Nugini itu program BRI ini lagi dipromosikan ke berbagai negara Pasifik untuk bergabung gitu loh. Jadi mungkin aja program ini tuh bisa berhasil dalam masa yang akan datang gitu loh, menurut aku sih. Tapi ini belum. Jadi kayak masih ada secerca harapan gitu ya buat menurut Kak Fani gitu ya buat program BRI itu bakal Ya sukses kalau atau enggaknya ya. sih. Ya ya ya. Jadi mungkin ini aja sih podcast kita kali ini. Semoga apa yang telah kita jelaskan itu jelas gitu ya, bisa diterima sama orang-orang. Dan aku juga mau ngucapin sama Rasya, Kak Fani juga yang sudah meluangkan waktunya juga kan buat membuat podcast ini. Semoga intinya Juga semoga buat bermanfaat. Nabil yang udah nggak tahu kita semua.
Ya gitulah. Masih banyak Nabil, kamu udah banyak ngegendong kita. Over kita semua. Kalau nggak Enggak gitu, nih, banyak tugas soalnya kan. kita nggak jalan, Bill. Iya. Eh, Soalnya kalau orang yang inisiatif kayak kamu di grup, ya habis kita. ya sama-sama lah kita belajar. Mungkin sekian podcast dari kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya teman-teman. Semoga sukses selalu. Masih Nabil.